Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun yang berada, yang di Sumatera Barat, di Jawa, dan eh, ya dimanapun lah berada ya. Kadang kita juga ada yang di luar negeri, Ustaz ya. Oke, teman-teman semuanya, eh, saya Johan, saya izin perkenalkan diri. Saat ini saya menjadi moderator atas diskusi ini. Dan pada malam ini kita akan mendiskusikan salah satu karya dari Selasih berjudul Pengaruh Keadaan yang diterbitkan tahun 1936 oleh Balai Pustaka. Dan pada sesi ini kita akan sesinya itu berjudul Bincang Karya Selasih, ya, yaitu kita akan mendiskusikan karya-karya dari Selasih, salah satu penulis novel perempuan pertama di Indonesia kelahiran Pasaman. Dan pada kesempatan hari ini nantinya kita akan dibersamai oleh pembahas kita yaitu Bang Arbi Tanjung, penulis dari Pasaman Timur, Lubuk Sikaping. Nah, dan mungkin sebelum kita mulai diskusinya, ada sedikit mengantar dari Bang Arbi juga, yang mana sekaligus inisiator dari program Membaca Selasih. Pada Bang Arbi, kita silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Teman-teman, pertama kebetulan inisiator bagian dari upaya inisiator dan kolaborator utama. Kolaborator utama itu ada 5 komunitas, yaitu Kutub Sastra, di sana ada Johan Arda dan Asbunal Haris, ada Ranah Kreatif, Kutub Sastra di Padang, kemudian Ranah Kreatif dari Padang Panjang, kemudian Singali itu di Pasaman, Rumah Mentah di Pasaman. Tahun ini Apocolo, sebelumnya Apocolo bergabung, tapi untuk tahun ini kreatif juga di Pasaman. Nah, perlu kami sampaikan bahwa upaya mencari, mengumpulkan, merekam, mencatat, kemudian menafsirkan dan terakhir membagikan kembali pengetahuan dan nilai-nilai yang terkait dengan Selasih. Selasih adalah nama samaran, 1 dari 11 nama samaran Syaryamin Ismail, penulis perempuan kelahiran Koto Panjang Sinurui, Talu, Pasaman Barat kalau hari ini, Pasaman Barat, Sumatera Barat, kelahiran 1909 dan meninggal di Pekanbaru tahun 1995 dalam umur 86 tahun. Jadi program Membaca Selasih ini untuk tahun 2025 kita mengusung tema perempuan, sastra, dan lingkungan. Lalu beberapa lama berjalan, ternyata alam bercerita lain untuk Pulau Sumatera. November lalu kita bukan dikejutkan, tetapi diingatkan oleh peristiwa bencana ekologis di Sumatera. Maka dari situ 2026 kita mengangkat tema program ini, perempuan, sastra, dan Sumatera. Jadi 2026 kita mengusung tema itu. Untuk program rutin itu setiap tanggal 10, 20, dan 30, kecuali di bulan Februari. Untuk bulan tanggal 10 kita menyebutnya kegiatannya dengan Bincang Karya Selasih. Bincang Karya Selasih adalah membicarakan tentang Selasih, karya-karya Selasih yang pernah ditulis oleh Selasih. Kemudian untuk tanggal 20 kita menyebutnya Bincang Karya Perempuan Sumatera. Bincang Karya Perempuan Sumatera adalah karya-karya perempuan Sumatera
hari ini terkini yang ada baik itu cerpen, puisi, novel ataupun esai kita bincangkan. Jadi setiap tanggal 20. Untuk setiap tanggal 30 kita menyebut nama kegiatannya Perempuan Sumatera Mengulas. Yang jadi pengulas adalah perempuan-perempuan asal Sumatera. Bagaimana pandangan-pandangan mereka terhadap karya-karya sastra Indonesia terkini. Sastra Indonesia yang mana? Kebetulan tahun 2026 kita fokuskan karya-karya sastra Indonesia yang ditulis oleh penulis asal Sumatera Barat untuk tahun 2026 saja. Nanti 2027 dan berikutnya tentu kita akan merubah lokus tidak hanya dari penulis Sumatera Barat. Nah, kegiatan kita pada hari ini tanggal 10, kita bicara tentang pengaruh keadaan karya Selasih. Jadi oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan telah mengapresiasi untuk hadir, untuk sama-sama kembali kita bisa mengingat dan dipantik kembali bahwa tahun hilang ya. Sudah Aman. Silakan lanjut, Ustaz. Aman. Sudah bisa dengar suara saya? Halo? Aman, Bang. Halo? Dikaitkan dengan kita kekinian, mudah-mudahan Selasih adalah salah satu mata air di tengah padang gurun yang luas untuk menjawab persoalan-persoalan kita hari ini, terutama persoalan yang berkaitan dengan perempuan, persoalan terkait dengan ekologi dan persoalan-persoalan lain. Mungkin itu dulu sekedar pengantar. Kami berterima kasih kawan-kawan telah mau hadir dan bersetia untuk mengikuti kegiatan program Selasih yang secara online setiap tanggal 10, 20, 3, dan 30 sepanjang tahun 2026 dan selanjutnya. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bang Arbi Tanjung atas pengantarnya ya terhadap program Membaca Selasih. Dan semoga kita mohon doanya pada teman-teman semuanya, semoga Membaca Selasih bisa terus konsisten yang sudah 6 bulan atau 7 bulan ini, dan kita bisa terus mendiskusikan banyak-banyak karya sastra yang ada di Indonesia. Baik, izin Bang Arbi, video Tio lancar? Lancar videonya? Soalnya di sini agak ngelek-ngelek. Ya, lancar yo. Lancar ya? Lanjut yo. Oke. Lancar. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara, saya izin untuk memperkenalkan sedikit dari pembahas kita yang sangat menarik ini, yaitu Bang Arbi Tanjung. Saya bacakan biodatanya sedikit. Ya, Arbi Tanjung menulis puisi, cerpen, dan esai. Karya terbaru beliau itu berjudul Karya Tutur dan Perempuan Lahan Basah Sungai Musi, yaitu adalah sebuah buku tahun 2024. Lalu ada juga sebuah buku anak yang berjudul Padusi Jo Cilogo tahun 2024. Lalu ada juga buku anak lagi berjudul Lawak Pantau untuk Ayah tahun 2024. Dan masih buku anak lagi yang terakhir, yang terbaru yaitu di tahun 2025 berjudul Soh Soh Tuang. Jadi Bang Arbi ini belakangan banyak menulis cerita anak, khususnya lagi berbahasa Minang, betul Bang ya? Nah, dan Bang Arbi Tanjung adalah inisiator dan penanggung jawab program Membaca Selasih. Beliau aktif di komunitas Studi Tando dan menetap di Pasaman, Sumatera Barat. Nah, dan untuk berkenalan lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi Instagramnya yaitu tanjung.arbi dan bisa berdiskusi lebih lanjut mungkin. Ya, teman-teman semuanya, sebagaimana yang telah kita ketahui pada malam hari ini, kita akan mendiskusikan sebuah novel karya Selasih yang berjudul Pengaruh Keadaan. Pengaruh Keadaan sendiri adalah
novel karya Selasih yang mengangkat cerita tentang kisah seorang anak tiri yang bernama Yusnarni, dan yang mana Yusnarni ini selalu ditindas dan dianiaya oleh ibu dan saudara tirinya. Meski ditindas dan dianiaya lahir serta batinnya, Yusnani tidak sama sekali memiliki perasaan benci dan dendam kepada ibu dan saudara tirinya. Dan Yusnani tetap mencintai dan menyayangi mereka meski ia sering diperlakukan dengan kasar dan tidak adil. Dan di akhir cerita nanti, ibu dan saudara tirinya itu dihukum oleh keadaan karena akibat dari perbuatan buruk mereka, dan juga karena cinta dan kasih sayang yang selalu Yusnani berikan kepada mereka, dapat mengubah mereka menjadi orang yang baik dan menyelesaikan semua kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan lebih lengkapnya mungkin kita pengen dengar ya bagaimana. Sorry, aman? Tadi kepotong sampai mana ya? Sudah, Aman ya? sudah dengar, Ya. dengar. Oke, lanjut ya. Tadi sempat hilang. Oke teman-teman semua, dan untuk lebih lengkapnya mungkin kita pengen dengar nih dari pembahas kita, Bang Alwi Tanjung, bagaimana mungkin mulai dari pembahasan ceritanya sedikit dan juga mengapa novel ini sempat naik daun atau sempat dibahas pada zamannya, dan apa sih hal-hal menarik lainnya yang bisa kita ambil dari novel ini. Pada Bang Alwi, mungkin saya beri waktu, dipersilakan. Baik, terima kasih Tio, Johan Arda. Sebelumnya saya minta izin, saya membacakan kata pengantar dari Selasih tertanggal Maret 1972. Jadi di lembar kata pengantar Maret tahun 72 di buku ini Selasih menuliskan. Mungkin saya akan membacakan. Bisa dengar suara saya teman-teman ya? Bisa ya? Halo teman-teman? Bisa dengar suara saya? Bisa Ustadz, bisa. Baik, baik. Jadi saya bacakan di kata pengantar pengaruh keadaan ini. Buku ini diterbitkan pertama kali tahun 1936 di zaman Pujangga Baru. Di masa bahasa Indonesia banyak sekali diperbincangkan. Waktu itu adalah masa orang meninjau kedudukan bahasa Melayu. Baik Belanda sebagai penjajah atau pemuda-pemuda. Kaum terpelajar bangsa Indonesia sendiri yang telah bertekad menetapkan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kesatuan Indonesia dalam Sumpah Pemuda 1928 berusaha sedapat mungkin agar bahasa itu berkembang sebaik-baiknya. Itu paragraf 1. Paragraf 2 di kata pengantar itu, sebagai seorang yang banyak sekali menulis dalam majalah Surat Kabar, Pujangga Baru, Panji Pustaka, Bintang Hindia, Lukisan Dunia, Penamaan, dan lain-lain, saya menurut aliran perkembangan bahasa itu. Juga Balai Bahasa waktu itu sangat hati-hati untuk mencetak sebuah naskah. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga, dengan demikian saya merasa bahasa yang saya pakai dalam buku ini tidaklah buruk. Biarpun sebagai guru bahasa Indonesia di SMA yang patah pada aliran zaman, saya tahu juga bahwa pepatah petiti yang saya pakai dalam buku itu boleh dikatakan kuno menurut gaya klasik atau bahasa klise. Tetapi saya tak ingin untuk mengubahnya dalam cetakan ini. Juga banyak yang menganjurkan supaya panggilan engkau dan lain-lain diubah menjadi saudara atau Anda. Itu pun saya tidak mau, karena saya ingin buku ini tetap tinggal original
tahun 1936. Orang tak boleh memandang keindahan tahun 36 dengan mata tahun 72. Saya juga tidak akan mengarang di tahun 72 ini dengan gaya tahun 36 itu. Semoga yang muda-muda sekarang meninjau sejenak ke zaman lampau sebagai mengikuti sejarah bahasanya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Juga kepada Balai Pustaka yang hendak mencetak buku ini untuk ke-7 kalinya. 2 kali di zaman Jepang. Saya ucapkan terima kasih. Pekanbaru, Maret 1972, atas nama pengarang Selasih. Baik teman-teman, saya ingin memulai dari halaman kata pengantar ini. Begitu kekehnya seorang Selasih. Dia menancapkan kaki pendiriannya untuk berjuang dalam bahasa lewat karya sastra. Itu yang pertama. Bahwa sikapnya jelas. Walaupun ada orang meminta agar bahasa ketika ingin dicetak ke-7 kalinya pengaruh keadaan ini, banyak permintaan agar diubah kata-kata, diubah bahasanya. Tetapi bagi dia ini adalah kesaksian. Kesaksian bagaimana bahasa menjadi sebuah identitas perjuangan. Baik sebuah kelompok maupun sebuah kelompok maupun sebuah bangsa. Jadi dari sini kita melihat seorang perempuan, Selasih sebagai perempuan, menempatkan dirinya berjuang lewat bahasa dalam bentuk dipantulkan lewat karya sastra. Salah satunya ya pengaruh keadaan ini. Jadi 36 tahun setelah pengaruh keadaan pertama diterbitkan, 36 tahun berikutnya dia tetap bersikukuh bahwa bahasa adalah identitas gitu. Bahasa adalah sebuah indikator perjalanan sejarah sebuah kelompok atau sebuah bangsa. Baik, itu untuk yang pertama. Yang berikutnya secara isi saya pikir bagi teman-teman harapannya mudah-mudahan teman-teman sudah memiliki baik secara digital ataupun secara cetak. Pengaruh keadaan itu terdiri dari 17 subbab. Ada 17 subbab. Dari 17 subbab itu tokoh utama dalam cerita ini adalah Yusnani. Yusnani seorang perempuan anak tiri yang punya banyak pusaka secara Minangkabau, tetapi dipelihara oleh ibu tiri, kemudian diperlakukan stereotip kata ibu sambung di tahun 36 itu sangat mencolok. Ibu sambung yang negatif terlihat dari bagaimana Selasih menggambarkan ibu sambung yang seperti yang kita kenal secara umum. Maksudnya ingatan kita atau doktrin tentang ibu sambung itu negatif gitu loh. Yaitu Ratinam. Kemudian Yusnani seorang murid sekolah dengan satu kelas dengan adik sambungnya adik tirinya, kemudian perlakuan ibu tiri kepada
Yusnani di depan ayah kandungnya semua baik-baik saja dan manis-manis saja, namun di belakang itu semuanya berkebalikan. Dia ada seorang guru, berkenalan dengan seorang guru yang kemudian guru inilah yang kemudian nanti menjadi temannya, menjadi pasangan hidupnya. Kemudian Yusnani punya abang kandung, mereka terpisah ya gara-gara dilatar belakangi oleh sikap ibu tirinya, kemudian dipertemukan kembali dan diajak untuk dibawa oleh abangnya ketika dia sudah besar dan abangnya sudah jadi guru. Nah, abangnya ini berteman dengan gurunya si Yusnani. Latar tempatnya sepembacaan saya ini di Kota Raja hari ini, di wilayah Aceh hari ini gitu, di daerah Banda Aceh. Kalau kita tarik lokus geografis ada hari ini. Abang kandung Yusnani adalah teman sekelas dari guru Yusnani itu sendiri. Jadi kisahnya kalau saya membaca pengaruh keadaan ini sampai segitunya pada masa itu perempuan, saya pikir perlu dibaca ulang juga sampai hari ini. Apakah perempuan-perempuan hari ini mengalami penderitaan-penderitaan yang dialami Yusnani dalam keluarga? Saya pikiran saya terantarkan oleh berita-berita perlakuan majikan-majikan TKI kita yang ada di Arab, di Malaysia, atau di daerah-daerah lain, di negara-negara lain. Kalau saya membaca pengaruh keadaan ini, semua peristiwa yang dialami Yusnani mengantarkan saya pada peristiwa fenomena-fenomena yang dialami TKI yang di luar batas. Contoh dipukul KDRT Jadi KDRT itu yang digambarkan oleh Selasih dalam pengaruh keadaan itu luar biasa nyata gitu. Luar biasa nyata dan kayak kita menonton film. Namun kontras keadaan itu sudahlah menderita, kemudian dianggap tidak ada pula gitu. Nah, jadi kalau saya dari 17 bab ini jujur saya ingin bicara pengaruh keadaan itu mengantarkan saya pada berita dan fenomena serta pengulangan peristiwa-peristiwa sejarah TKI di Indonesia. Tapi Yusnani bukan TKI, Yusnani anak tiri dari ibunya dan ayahnya Ibrahim. Jadi mungkin sebagai pemantik, saya pikir teman-teman, sebagai pemantik saja, saya pikir tahun 36 saya membayangkan apa yang dipikirkan Selasih sehingga dia menuliskan cerita tentang pengaruh keadaan ini. Mungkin itu dulu Tio, Johan Arda sebagai moderator. Saya sifatnya mungkin memantik dulu. Terima kasih. Saya kembali kepada Johan Arda. Oke, menarik sekali Bang Arbi. Bagaimana itu ya pemaparan yang sangat tenang, detail, dan saya pun terbawa gitu, kayak membayangkan di tahun 36 ya Bang ya, bagaimana kehidupan keluarga zaman itu, anak zaman itu yang dia hidup di keluarga kirinya, lalu ada adik angkatnya dan lain-lain gitu ya. Saya juga sekilas membaca pengaruh keadaan itu adalah masih juga bagaimana Selasih menyelipkan suara-suara perjuangan perempuan dalam karya-karyanya.
Nah, mungkin teman-teman juga tahu ya, Hmm. Selasih adalah penulis perempuan yang sangat getol gitu pada zaman itu untuk menyuarakan kembali gitu loh suara-suara perempuan atau hak-hak perempuan yang pada zaman itu sangat masih tabu atau sangat minim diberikan akses oleh eh, sosial masyarakat khususnya di Indonesia. Ada juga di novel eh, yang paling terkenal itu judulnya Kalau Tak Untung. Di situ juga tentang perempuan gitu. Dan menarik ini Bang Arbi, tapi saya ingin sedikit mungkin pertanyaan yang mana tahu nanti bisa memantik teman-teman lainnya untuk bertanya. Kenapa pada zaman eh, angkatan Selasih begitu banyaknya penulis-penulis laki-laki dan kenapa minim sekali penulis-penulis perempuan zaman itu? Apakah akses, apakah keadaan yang membuat mereka tidak bisa menulis, akhirnya mereka harus eh, di bawah suruhan A, B, C, dan lain-lainnya gitu. Apa yang membuat perempuan pada zaman itu sangat sulit untuk membuat buku dan apakah masalah akses atau masalah yang lainnya? Mungkin Bang Arfi bisa sedikit memberikan. Ya, makasih Tio. Pertanyaannya menarik. Kenapa perempuan di masa itu sangat sedikit menulis? Apa penyebabnya gitu? Eh, Pertama, kita tentu kalau bicara menulis kan kita bicara aksesibilitas pendidikan. Kemudian pandangan, mindset ketika itu. Perempuan itu pendidikannya apakah sama pandangan masyarakat, bukan masyarakat, tapi paradigma yang digulirkan, yang direproduksi di masa itu, kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nah, salah satunya ketika perempuan sekolah tinggi dianggap semacam sebuah ketabuan, iya Melangkahi. juga gitu. Ya, melangkai spirit zamannya gitu. Ya, Karena memang perempuan ketika umur 13 sudah dianggap layak layak menikah. untuk berumah tangga gitu kan. Layak untuk menikah gitu. Nah, karena ketika akses paradigma ini direproduksi, kemudian dianggap kalau perempuan dari beberapa kelompok sosial masyarakat, ya terutama di latar belakangnya Selasih ya, Minangkabau, kalau keluar rumah itu perempuan kan uh, tidak perlu banyak keluar akses keluar rumah gitu. Nah, akhirnya itu juga ini ini masih semacam asumsi lewat pembacaan-pembacaan saya terhadap bagaimana kenapa penulis tidak penulis perempuan tidak sebanyak penulis laki-laki di zaman itu tahun 33 ya. Tahun 36. Nah, kita tahu akses pendidikan itu kan dibuka di tahun awal politik etisnya. Ini kita bicara kita buka sejarah pendidikan kita. Politik etis membuka gerbang, membuka pintu akses, walaupun seperti malu-malu diberikan juga kepada perempuan. Ya kita pada masa-masa itu kita nanti akan mengenal tokoh-tokoh yang ada baik dari Minangkabau maupun dari daerah-daerah lain. Maka saya bisa menjawabnya faktor aksesibilitas serta reproduksi paradigma di masyarakat sosial pada masa itu. Karena pendidikan sendiri kan awalnya tujuannya bukan untuk menciptakan orang cerdas, tapi kan untuk memenuhi kebutuhan onderdil produksi uh, apa pabrik, bukan pabrik, tapi ekonomi. Jadi orang bersekolah itu untuk jadi onderdilnya pemerintahan, perusahaan. Jadi bukan untuk
untuk cerdas, bukan untuk nawaitu yang mulia sebagaimana yang dijanjikan itu gitu. Tapi lebih kepada gimana supaya ada juru tulis, ada juru apa gitu di masa-masa itu. Ya, Elizabeth Graves juga catatan Elizabeth Graves atau Taufik Abdullah dalam buku-buku tentang pendidikan awal Indonesia terutama yang ada di Sumatera Barat mencatat hal itu, kemudian memunculkan elit baru tanda kutip atau elit modern dari Minangkabau yang kemudian itulah lahir yang lebih dominannya tampak jejaknya sampai hari ini ya ke ranah catatan ya tulisan, maka lahirlah Mara Rusli segala macam, Abdul Muiz dan lain-lain itu. Jadi itu mungkin Ya, Janarda siap-siap. sebagai moderator. Benar-benar. Dan ya memang saya juga gitu ya Bang Arbi ya, waktu saya mencari lagi penulis perempuan memang khususnya di Sumatera Barat gitu ya, Selasih lah yang kalau di zaman sekarang tuh jadi top modelnya lah, role modelnya lah penulis perempuan di zaman Punjaga Baru gitu. Dan ya kita juga tahu banyak penulis-penulis yang dilahirkan di Sumatera Barat seperti Abdul Muiz dengan Siti Nurbayanya, lalu ada juga Marah Rusli, Marah Rusli sorry dengan Siti Nurbayanya, ada Abdul Muiz, lalu ada A.A. Nafis, ada ya masih banyak lagi lah pokoknya, ada Hamzat Rangkuti dan lain-lain. Dan dengan begitu kita sebagai orang khususnya orang Sumatera Barat gitu ya merasa bangga lah bahwasanya kerja-kerja sastra tersebut sudah dilakukan jauh sebelum zaman sekarang. Dan ya dan pada diskusi malam hari ini mungkin ada lagi Bang Arbi kira-kira yang ingin disampaikan atau kita coba dulu pantik pertanyaan dari teman-teman? Ya, kalau saya lebih kita mengalir aja, mungkin Ya. kita serahkan ke kawan-kawan, Ya. biar dipandu oleh moderator, kita diskusi apa gitu, kita diskusi aja. Oke, ya teman-teman semuanya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Kita bebas saja, kita konsepnya juga diskusi bersama, tidak ceramah atau khutbah ya dari satu khotib kepada para makmumnya. Silakan teman-teman yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Di sini kita ada lumayan banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rekan membaca Selasih, 10 dengan pemateri dan moderator. Mungkin ada Kak Dila, ada Bang Jupri boleh. Dari Rawe Bang Jupri ya. Boleh. Boleh Tio, sambil menunggu teman-teman, saya tambah dikit Tio. Silakan. Jadi dari bab-bab judul-judul babnya itu saja, saya pikir kita bisa bukan mencurigai, mengintip-ngintip sebenarnya apa yang paling fasih dalam pikiran Selasih. Coba kalau bagi teman-teman yang punya buku atau baik digital maupun cetaknya, itu judul pertama itu pendidikan gitu. Memang Selasih sampai akhir hayatnya itu dikenal sebagai tokoh pendidikan. Secara riwayat hidupnya itu dia juga pendiri beberapa lembaga pendidikan yang ada di Riau. Itu tercatat benar dalam buku Sejarah Pendidikan Indonesia yang bagian dari hasil riset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1997. Nah, dari pendidikan itu selalu aroma-aroma berkaitan dengan perempuan itu tinggi. Contoh, perceraian, perjodohan. Nah, jadi yang maksudnya kalau saya ngambil pencurigaan saya lewat sub judulnya itu gitu loh. Dia udah bawa intensitas dari sana. Selasih coba apakah dia sengaja atau tidak sengaja konsentrasi
konsentrasi ranah perjuangan dia itu memang tergambar dari subjudul yang ada di judul-judul bab yang ada di buku itu gitu. Pendidikan, perceraian, perjodohan. Jadi dan ternyata judul ini diambil dari bab ke-16. Satu bab sebelum penutup. Di mana di bab ini kayak seperti anti klimaks. Akhirnya Yusnani memaafkan dan abangnya memaafkan atas kesalahan-kesalahan ibu tiri, adik tiri, dan ayah kandungnya sendiri. Jadi dia memaafkan atas semua kesalahan-kesalahan yang ada. Tapi saya sekali lagi menyampaikan bahwa Selasih lewat pengaruh keadaan ini ingin mengatakan bahwa perempuan pendidikan itu adalah dua turbo perjuangan dari Selasih itu. Nanti jejak-jejaknya juga bisa kita lihat dari tulisan-tulisan yang pernah ditulis oleh Selasih sendiri. Itu berkait perempuan pendidikan itu tidak bisa seperti mata uang dia, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi memang pertanyaannya kalau kita bandingkan dengan hari ini, siapakah penulis-penulis sastra perempuan Indonesia yang hari ini yang konsennya adalah bicara pendidikan dan perempuan gitu loh. Maksudnya konsennya pendidikan dan perempuan. Pertanyaannya, apakah penting perempuan dan pendidikan ini untuk peradaban bangsa kita ke depan? Untuk hari ini, besok, dan masa-masa mendatang berikutnya. Itu mungkin sebagai tambahan saya ngintip-ngintip dari bab judul-judul bab tadi udah berapa ini nengok. Ya benar. Dia judul babnya juga menarik ya. Ya ada penanggungan. Saya ingat terus ada juga kalau Syak Wasangka itu sangat jadul banget judul-judulnya. Ada juga Balasan Dendam Yusnani atau kayak yang terakhir itu ya Pengaruh Keadaan. Dia ada 17 bab ya dengan penutup ya. Oke. Baik, di sini ada pertanyaan nih Bang Arbi dari Kak Dila. Oh ya, ini mungkin saya bacakan aja ya. Bagaimana cara mengakses buku Pengaruh Keadaan tersebut, Bang? Apakah ada caranya, Bang? Gitu. Mungkin Bang Arbi ada filenya yang bisa kita bagikan nanti. Gini teman-teman, saya izin Dila, saya izin berbagi pengalaman ya. Awalnya saya juga bingung nih kemana saya cari, karena saya sudah 2-3 kali DM orang Balai Pustaka Instagramnya, ya mungkin mereka sibuk belum jawab gitu. Saya coba searching di digital juga, saya nggak ketemu seperti saya menemukan kalau tak untung atau yang lain-lain. Nah, saya pengalaman empiris saya berkunjung ke sekolah-sekolah yang berdiri antara tahun di bawah tahun 95. Saya gitu. Saya coba di kampung saya coba random mengujinya. Ada 4 sekolah dari 3 kecamatan berbeda. Jadi 3 kecamatan, 4 sekolah. Saya datangin, itu saya tanya dulu sekolahnya tahun berapa berdirinya. Begitu sebut itu, saya silaturahim ke situ. Saya bilang, ada nggak sekolah ini, buku ini? Ternyata kalau dia di bawah tahun 97-an berdirinya, itu saya bilang bisa dipastikan buku itu ada di pustaka sekolah itu. SMP ya, SMP atau SMA. Nah ini apakah ini bisa diuji juga buat daerah-daerah lain? Saya ingin bagian dari eksperimen saya
sebenarnya Selasih ini gimana sih pentingnya sebelum hari ini gitu. Nah, ternyata dari 4 sekolah itu di 3 kecamatan berbeda, saya bisa menemukan kalau tak untung, saya bisa menemukan pengaruh keadaan dengan versi yang berbeda-beda. Versi-versi tua, tapi tidak ada yang versi asli tahun 33 tahun 36-nya. Jadi kayaknya sambil menguji perpustakaan Indonesia perpustakaan sekolah Indonesia hari ini yang apa sih yang mereka simpan gitu. Termasuk menyimpan kekayaan kesastraan Indonesia. Nah, gitu. Mungkin itu pengalaman empiris saya. Bang Arbi, apakah Bang Arbi punya, ini saya pinjam dari SMP Negeri 2 Lubuk Sekaping. Di SMP Negeri 2 Bonjol ada. Di SMA Negeri 1 Bonjol ada. Di Tawali Parabe ada. Artinya saya hanya menguji coba buku ini dulu, ada yang ternyata yang dibagi-bagikan. Ada dulu dibagikan atau dianjurkan oleh lembaga tertentu untuk memilikinya. Mungkin itu Kak Dila sebagai pengalaman empiris aja gitu loh. Ya. Ya, menariknya kita juga mendiskusikan buku-buku yang langka ditemukan ya, Bang Arbi ya. Saya juga menemukan kayak PDF-nya di Google juga nggak ada. Jadi kayak, dan walaupun sebenarnya PDF itu juga ilegal lah kita aksesnya, karena belum menjadi public domain karyanya. Karena Selasih baru meninggal di tahun 95 ya Bang ya. Berarti di tahun 2065 baru bisa kita sebarluaskan secara bebas, nggak ada hak ciptanya lagi. Jadi kita juga nggak enak kita share PDF-nya. Takutnya nanti Selasihnya protes gitu. Tapi teman-teman yang tertarik bisa mungkin hunting buku biasanya di toko-toko bekas, kayak kalau di Jakarta di Kuitang, Pasar Senen, itu biasanya ada itu. Atau ya kayak tadi di sekolah-sekolah. Tapi ya kami juga memaklumi lah bahwasannya buku novel ini langka dan teman-teman belum baca. Tapi mungkin setelah ini teman-teman terpantik ingin mencarinya, itu sangat luar biasa sekali. Begitu. Oke, begitu Kak Dila. Mungkin ini ada Bang Arbi, ada Kak Reski Bukit Tinggi yang ingin bertanya. Silakan Kak Reski. Boleh on cam jika bisa. Kalau on cam kurang tersampaikan suaranya. Nanti aja lah, saya habis ngomong baru on cam. Boleh ya? Boleh, Ya, boleh Tio. Bu. Ya, oh ini Bu. Siap, Bu. Saya kadang berpikir begini ya, kalau pertama saya ingin menyampaikan pandangan saya. Kita sebetulnya sangat diuntungkan oleh ada seseorang yang mampu menulis, gitu. Apalagi tulisannya bagus, gitu kan. Kita berandai-andai, andai tak ada seorang Selasih, kita tidak mendapatkan gambaran dari seseorang yang hidup pada masa itu dan sudut pandang dia. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran keadaan dari novelnya itu, karena novel-novel seperti ini kan basisnya kenyataan biasanya ya. Tokoh-tokohnya itu boleh jadi fiktif atau dirubah sedikit, tapi yang beliau ceritakan itu kan keadaan yang memang ditemukan pada masa itu. Nah, saya justru melihat begini, kita bisa melacak kata-kata apa yang digunakan pada masa itu dan maknanya apa gitu. Jadi agak pendekatan penafsiran juga sedikit gitu kan. Misalnya gambaran tokoh Ibu Tiri lah, atau dulu namanya Ibu Sambung. Sekarang Ibu Sambung. Sampai saya SD itu gambaran seorang Ibu Tiri itu tetap dengan pendekatan sudut pandang misoginis gitu ya. Bu Tiri itu orang jahat gitu. Ada demonisasi perempuan lah di situ kan. Nah, dan Selasih menggambarkan seperti itu. Itulah gambaran pandangan orang pada masa itu. Nah, artinya begini juga, bahwa ketika kita temukan apa yang diungkapkan itu adalah sesuatu yang zaman dulu, ya mesti begitu. Kita malah bisa menemukan dan tidak menemukan benda-benda yang ada sekarang. Sudah pasti bahwa dalam novel-novelnya, tulisan-tulisan Selasih, tidak akan ada cerita tentang orang yang ketemuan dan sama-sama menghadap ke smartphone, misalnya, ya kan? Nah, jadi justru di situ menariknya, gitu. Menariknya di situ. Nah, khusus untuk
kalau kita mau, saya sebentar ini jadi terpikir, kalau kita membaca eh, novel yang ditulis oleh seorang laki-laki pada zaman itu, apa ya titik sudut pandang yang dipakai laki-laki itu, dan kalau yang perempuan apa sudut pandangnya, dan malah bisa kita senter juga kalau dia melihat memandang dengan sudut pandang gender seseorang, kira-kira pandangannya gimana, sama atau tidak gitu. Itu pasti bisa dilihat. Nah, justru di situ menariknya bagi saya, walaupun belakangan kita agak suka mencari hal-hal yang membanggakan atau tidak membanggakan, justru saat ini barangkali menelisik tulisan-tulisan itu lebih dari kebanggaan itu sendiri ya. Artinya dengan penuh rasa terima kasih lah. Terima kasih beliau seorang penulis. Nah, tapi begini juga, kalau kelihatannya pada zaman itu sangat sedikit perempuan yang menulis tentang dibanding laki-laki, itu kan pertanyaan yang layak kita cari juga, walaupun kita bisa menduga-duga kan, apakah hambatannya memang kesempatan, seperti pada kasus kalau nggak salah itu yang murid mahasiswi kedokteran pertama Stovia itu kan namanya, aduh saya lupa, Dokter Mari Thomas, orang Manado. Itu kan memang diminta oleh seorang anggota Partai Sosialis di Belanda bahwa harus ada kesempatan untuk perempuan masuk sekolah kedokteran pada masa itu. Walaupun yang disebut Arbi tadi itu pendidikan untuk kebutuhan kolonial gitu, bukan untuk kebaikan gitu, kebaikan masyarakat jajahan tidak gitu, tapi untuk mengisi posisi-posisi untuk keperluan melayani kepentingan kolonial lah gitu. Nah, tapi itu sampai diminta, dan ketemu juga dengan kesulitan kultur kita sendiri gitu, bahwa oh, anak perempuan nggak bisa, butuh usaha khusus juga di keluarga Dokter Mari Thomas itu akhirnya adalah satu orang. Jadi itu juga barangkali memberikan kita satu gambaran perjalanan bagaimana jenis kelamin dan konsekuensi peran gender keris kelamin itu eh, muncul dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial kita dengan segala konsekuensinya. Itu menarik sekali, saya lihat, oh, kayak gini gitu, gini dulu ya. Nah, jadi kayak begitu yang justru timbul dalam pikiran ketika memperbincangkan ini. Jadi, begitu, Tio. Ya, oke Bu, terima kasih Bu. Ya, memang untuk di beberapa momen Bu, kalau Tio Bu, bagi pengalaman juga, ketika kita merasa jenuh dengan bacaan-bacaan teman sekarang, kan mungkin bacaan-bacaan yang membuat kita berpikir gitu. Ada saatnya kita kembali lagi gitu, pengen balik lagi baca-baca dengan gaya-gaya lama, dengan kata-kata engkau, sangka, lalu apa, dan bahasa-bahasa lainnya itu. Dan saya ketika membaca karya-karya Selasih merasa tenang gitu, slow, kayak nggak terlalu buru-buru gitu, nggak banyak hal-hal berat yang harus disampaikan, hanya sekedar ya tentang rumah, tentang pertemanan, persahabatan, nilai-nilai moral gitu. Mungkin teman-teman nanti yang ingin baca bukunya sangat direkomendasikan sekali ya Bang Arbi ya. Baik, mungkin teman-teman yang lainnya boleh ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menanggapi lagi gitu. Aku Bang, Boleh Kak ini, aku monggo. Bang. Jadi aku memang belum baca bukunya ya, karena tapi menarik juga sih cara yang dilakukan sama Abang Arbi itu, mencari sekolah-sekolah yang usianya tidak jauh berbeda dengan bukunya. Tapi yang ingin aku tanyakan adalah cerita tadi juga agak kelewat-lewat sedikit ya. Nah, ini tuh sebetulnya tadi menarik juga yang dibilang sama Ibu Retzky bahwa ada peran gender juga memang, tapi ada satu hal yang mungkin luput ya. Si Yusnani ini, tokoh utamanya Yusnani kan, betul ya? Nah, si Yusnani Ya, ini kan katakanlah dia selalu mengalah lah ya, selalu memaafkan gitu. Nah, tapi hal itu secara nggak sadar juga mungkin dia dapatkan dari cara ayahnya diperlakukan gitu, dari cara ayahnya bertindak gitu. Kita sering dengar kalau misalkan anak itu adalah tiruan orang tuanya. Nah, satu hal yang mungkin
luput dibicarakan juga adalah, ya yang menarik buatku adalah, oh mungkin kenapa si Yusnani merasa selalu mengalah, si Yusnani bertingkah selalu mengalah adalah satu di antaranya ya karena dia juga sering melihat meskipun dia sebetulnya, meskipun si Selasih di sini, Ibu Selasih di sini menuliskan bahwa, Yusnani ini sebetulnya mungkin jengkel juga ya, tetapi ya gimana gitu kan, itu yang sikap sabar dan sikap selalu mengalah yang diperlihatkan oleh bapaknya itu yang akhirnya mungkin memotivasi atau membuat si Yusnani ini mengimitasi sikap bapaknya gitu. Nah, kemudian itu yang pertama, terus yang kedua juga di sini aku mau tanya sama Bang Arbi kalau di sini tuh si gurunya itu laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki, teman satu Ah, kelas abangnya. oh, teman satu kelas abangnya. Ya abangnya juga guru, tapi di tempat lain. Oh, oh, oke, oke, oke. Nah, menarik karena pada zaman aku jadi keinget apa kalau kisah cinta guru sama murid itu sebetulnya kan kalau zaman dulu itu kan seseorang bisa dikatakan guru itu kan usia berapa tahun gitu kan, terus seorang perempuan itu dikatakan sudah dewasa kalau ya jangankan selesai SMA gitu, selesai SMP pun sebetulnya kalau zaman dulu menikah tuh pantas ya gitu. Kalau di aku nggak tahu di budaya Minang seperti apa ya. Cuman aku selalu teringat kalau misalkan laki-laki yang lebih tua terus mungkin menyukai anak-anak yang masih sekolah, aku selalu teringat sama Lolita. Kebetulan juga kemarin aku habis baca apa ya? Ya habis baca ulasan bahwa Lolita tuh ternyata bukan kisah cinta. Nah, aku juga di sini jadi penasaran nih pendapat Bang Arbi terkait guru yang mungkin iba tapi ada sayang-sayangnya atau ada perasaan suka ke si Yusnani itu seperti apa, Bang? Apakah bisa Eh, disebut atau gimana? Boleh. ya awal memang ada rasa lah. Tapi rasa itu awalnya ke adik angkat adik angkatnya Yusnani karena dari tampilan fisik. Nah, tetapi secara dari sikap setelah setelah si guru mempelajari dan mengenal lebih dekat keluarga itu akhirnya bertolak belakang. Awalnya dia kalau secara fisik bagi si guru adik tiri itu lebih menarik tampilannya dan dia memang bunga bunga sekelas gitu loh. Jadi tetapi setelah dia pelajari dia masuk ke 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 keluarga atau kehidupan mempelajari ke keluarga Yusnani, ayahnya, ibunya dan adik tirinya akhirnya itu berbalik munculnya berbalik gitu loh. Nah, kemudian eh, si abang ketika satu masa ingin menjemput si abangnya Sahrudin ingin menjemput si adiknya si Yusnani ini dan dia berpikir adiknya ini tidak boleh semenderita ini, tetapi mereka balik ke kampung. Sampai di kampung mereka Yusnani Sarudin memikirkan dengan siapa adiknya yang bisa yang cocok adiknya dinikahkan dengan siapa. Dari awal dia sudah menginginkan sahabatnya sendiri dan memang di endingnya itu memang mereka menikah antara si guru dengan si Yusnani. Tetapi bicara lawan jenis, suka atau kasih sayang itu muncul itu ke si guru lebih awal itu adalah ke adik tirinya, adik tiri Yusnani yang secara fisiknya. Tapi setelah dia mempelajari keluarga, pelan-pelan itu berubah. Gitu loh, Mbak, hari ini. Uh, Oh, oke, 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 oke. Oke, menarik, menarik, menarik. Nah, si ayahnya si Yusnani ini selalu mengalah sama ibu tirinya kah dari awal sampai akhir konsisten atau seperti apa, Bang? uh, kalau kalau bahasa kalau di Minangkabau apa istilahnya? Di bawah bendera
daerah lain apakah di tempat lain juga bisa memakai itu? Di bawah bendera itu Oh, laki-laki di bawah bendera. Jadi maksudnya di bawah kendali perempuan. Karena nah, untuk menghidupi kelanjutan hidupnya si Yusnani setelah ibunya meninggal, ayahnya menikah lagi, itu dari aset-aset ibu ibu tirinya. kandungnya. Enggak, Oh, ibu aset kandungnya. ibu kandungnya untuk menghidupi dia, Oh, menghidupi keluarga itu. oh. Tapi Hmm. dia Nah, diperlakukan secara, makanya saya bilang tadi penggambaran ibu sambung si mm-mm, Yusnani itu sangat, tahun 36 itu bagi Selasih ya sangat vulgar Selasih melihatnya gitu. mm-mm. Kok uh, uh, tapi di ujung-ujung Yusnani memaafkan mereka dan memelihara mereka, termasuk adik angkatnya juga. Setelah ayahnya meninggal dipelihara dan hidup bersama mereka. Di ujung-ujung dipengaruhi keadaan itu, karena mereka sudah sangat susah, ada ekonomi dan kehidupannya memang secara sosial juga sudah anjlok gitu. Setelah sepeninggal Yusnani dan abang kandungnya ditinggalkannya itu, memang kehidupan mereka berubah lebih buruk. Ibu tiri, ayah kandungnya dan adik tirinya itu memang kehidupan mereka lebih buruk. Nah, sementara Yusnani dan abangnya serta suami Yusnani ini, mereka semakin jaya. Akhirnya Yusnani menawarkan ke abangnya, "Bang, cobalah kita lihat, pergilah kita lihat sana, pergi lihat si ibu kita di sana dan adik kita." Akhirnya dia yang meminta abangnya, "Bawalah bersama kita," gitu. Hmm. Ya. Menarik juga karena judulnya pengaruh keadaan ya. Nah, Ya, kenapa tadi aku menyebutkan jangan-jangan si Yusnani ini dipengaruhi keadaan bapaknya yang di bawah bendera. Makanya dia adem-adem aja gitu kan dijolimin gitu. Penasaran tapi menarik. Oke, Bang Arbi, terima kasih. Ya, oke, Mbak. Oke, baik. Ya, makasih Mbak Rini atas tanggapannya sangat menarik ya. Tadi saya juga dengar ada mention novel Lolita ya. Itu yang Rusia bukan yang Mbak Rini ya? Yang Vladimir Nabokov ya? Iya. Lihat ya. Jadi itu mungkin teman-teman yang belum tahu, itu ceritanya juga tentang tokoh, namanya siapa ya, lupa aku. Pokoknya dia Humber ini suka anak tirinya bernama Lolita, dan itu juga bakal cikal bakal ya, ada sebutan loli untuk anak kecil gitu, untuk para orang dewasa yang suka anak kecil. Tapi saya rasa mungkin di novel Selasih tidak sampai menyinggung sejauh itu, tidak seperti Lolita saya rasa. Dia, dan pada zaman itu juga hal yang lumrah gitu. Kalau kita bawa ke zaman sekarang, betul Iya. memang mengarah kepada pedofilia gitu. Tapi pada zaman itu anak-anak umur 12 tahun udah pandai masak, udah pandai ke sawah ya Bang Arbi ya. Ya. Betul. Baik, tapi menarik. Secara tingkat kematangan juga. Ya. Ya menarik. Terima Dan kasih. oke, thank you Mbak Armi. Mungkin Bu Reski mau ingin menanggapi lagi? Persen Iya. lagi? Oh ya, Ya, silakan Bu. saya kira baik di dalam novel Sari Amin ya. Karena pertama saya kira beliau seorang yang cermat menggambarkan perilaku. Jadi kalau kita mau menyimpulkan, mungkin kita butuh tidak bisa, maksudnya begini, tidak bisa serta-merta oh ini barangkali begini barangkali begitu. Tapi begini, misalnya sikap mengalah itu sebetulnya tipikal saya temukan banyak itu. Misalnya pada angkatan orang tua saya gitu. Orang tua saya itu kan orang yang kelahiran tahun 30-an.
Nah, mengalah itu dianggap sikap yang bagus gitu. Hanya sikap mengalah itu kan secara psikologis dimana merepresi emosi. Emosi yang direpresi itu bisa muncul dalam bentuk ledakan sikap eh, agresif kepada pihak lain yang lebih lunak gitu, lebih lemah. Jadi misalnya ibu tiri ini kenapa kasar sama anak tiri? Itu bisa jadi perjalanannya karena tekanan dia sendiri yang harus kelihatan eh, apa baik, lemah lembut depan umum gitu. Padahal dia kecapean, lalu akan keluar sikap agresifnya kepada siapa yang lemah, tidak berkuasa di dalam satu keluarga. Jadi bisa jadi itu bukan yang namanya sifat insecurity, tapi itu bentukan gitu. Bentukan. Jadi ekspresi-ekspresi gender manusia pada zaman itu, kalau perempuan kayak gini ngalah, kalau laki-laki nggak boleh marah gitu. Jadi kalau ibu-ibu marah pada zaman itu dianggap kurang perempuan gitu misalnya. Jadi bisa kita lihat juga. Nah, kenapa kemudian orang yang jahat ini diperlakukan baik? Masih ada kesempatan bagi kita, misalnya kita ingin tahu kok gitu ya gitu. Bisa jadi itu karena orang tua, karena ide tentang anak dan orang tua itu kan anak diharap memang mengabdi gitu ya, Abdi ya. Mengabdi, memang value zaman itu memang menghendaki seperti itu gitu. Bisa jadi dia orang yang dipandang tidak baik dalam komunitasnya, dalam keluarganya kalau membiarkan orang yang posisinya orang tuanya dalam keadaan sengsara dan dia sejahtera walaupun orang itu tidak baik pada dia. Jadi itu bisa jadi permintaan nilai-nilai pada zaman itu. Di situ menariknya novel-novel yang bagus ini ya, yang menggambarkan dengan teliti ini kan gitu. Wah, ini kita bisa melihat perilaku orang pada zaman itu. Apa tingkah laku yang diharapkan, kalau perempuan mestinya bagaimana, laki-laki mestinya bagaimana, anak mestinya bagaimana, perilaku orang kaya hendaknya bagaimana, gitu kan? Di situ menariknya. Demikian apa saya ya, pendapat saya tentang novel-novel ini. Ya, menarik, Termasuk boleh. sikap-sikap di apa namanya, di yang kemarin kita bahas sebelumnya itu, kalau tak untung Oh, itu, untung. ngalah-ngalah itu, ngalah-ngalah itu memang dianggap begitu yang bagus gitu. Malah yang istri yang diperistri yang berani ngelawan itu kan dianggap nggak khas perilaku perempuan perempuan yang baik itu. Walaupun dia membela dirinya kan, nggak baik itu membela diri itu. Yang baik itu ngalah gitu, kira-kira gitu kan. Tapi bisa bertukar. Zaman sekarang barangkali orang masih pikir mengalah itu aman gitu. Kalau sekarang kan mungkin orang sudah berpikir lagi pada zaman sekarang ngalah-ngalah itu kayaknya mikirlah dulu ya apa selamat apa enggak kalau ngalah-ngalah kan ada juga gitu. Atau value-nya gini, kamu harus membela dirimu kalau kamu diserang. Jangan ngalah-ngalah terus karena tidak ada penyerang yang bisa ditunggu belas kasihannya kan bisa begitu ya kan. Menarik memang. Di situ bagusnya si novel si ibu ini kan kita bisa dapat gambaran orang pada tahun sekian gitu, pada tahun beliau tulis ya. Ya, betul. Benar. Menarik pula itu. Ya, Bu, benar. Makasih Tio. Sama-sama, Ibu. Karena memang kita dengan baca karya sastra kita jadi tahu ya Bu ya, zaman itu mengalah itu adalah hal yang biasa saja, normal gitu, tidak harus seriuskan, tidak harus dibesar-besarkan gitu. Tapi memang benar pada zaman sekarang seiring berkembangan zaman ya, yang dulunya begini sekarang begitu gitu, dan kita nggak bisa masalahkan juga. Tapi tetap sakit hati. Ya. Tetap sakit hati, Johan. Tio, itu Ya. gak baik itu. Ngalah karena tidak mampu melawan dengan ngalah sebagai pilihan itu berbeda Ya, itu. kalau nggak mau ngalah itu ya harus Kalau sebagai disuarakan. pilihan, iya, kalau sebagai pilihan tuh bagian dari strategi hidup atau strategi survive. Tapi kalau ngalah karena nggak bisa ngelawan itu bisa nyimpan energi. Nah, di situ ya Benar, Bu. nyimpan energi kemarahan dan bisa keluar lain kali gitu kan. Iya. Pelajaran sangat menarik, Bu. Asik kan kita asik ngomongin apanya ini. Ya. Oke, Bu. Kasih ya. Sama, Bu. Mungkin ya selanjutnya ada ini Rafika, Bang Arbi.
Ya, silakan lanjut. Silakan. Ingin menambahkan sedikit Pak Arbitio. Novel ini menarik sekali karena dari tahun segitu dia membahas tentang perlakuan ibu tiri pada anak perempuan. Anak perempuan yang tidak boleh keluar rumah, yang suami di bawah bendera ya si istri seperti itu ya. Menurut saya bahkan di zaman sekarang, terutama di masyarakat kita ya Pak Tio, itu sepertinya masih ada yang seperti itu. Terutama di Minangkabau, perempuan tidak boleh keluar. Nanti apa kata tetangga lihat kamu keluar, seperti itu kan. Nanti apa kata orang sebelah kalau kamu keluar, atau nggak usah lah sekolah yang jauh-jauh, di dekat sini aja. Seperti itu di zaman sekarang sepertinya masih ada gitu Pak. Itu kira-kira karena apa ya Pak? Apa itu kurang wawasan kah? Apa pendidikan? Apa orang tua? Kira-kira karena apa ya itu Pak? Ya oke, kira-kira seperti itu. Gimana Pak Arbi? Kalau saya belum bisa ngasih jawaban itu. Ya, menarik ya dari Rafika. Dari tahun 36, bercermin dari 36, Rafika yang hari ini umurnya 25 tahun, melihat jarak antara tahun 2026 dengan 1936 ya, kurang lebih 90 tahun yang lalu. Dari kacamata Rafika melihat itu masih ada terjadi di zaman sekarang. Dan dia juga, Rafika juga melihatnya di masyarakat Minangkabau hari ini itu masih ada. Pertanyaan Rafika itu kan menarik tuh, menjadi bahan diskusi kita bersama. Kira-kira faktornya kenapa orang tua masih punya pandangan seperti itu gitu. Apakah memang dia berkelanjutan antara paradigma yang tahun 36 itu dengan paradigma yang sekarang, sehingga menjadi rumusan yang sama. Kalau saya melihatnya tentu giroh zaman, dari giroh zaman saya pikir tidak sama paradigmanya gitu. Ini kalau ditanya pendapat saya. Kalau ditanya apa faktornya, saya juga itu perlu kita telisik bersama. Kenapa hal yang seperti ini masih terjadi? Tetapi saya mencoba mengambil dari satu disiplin ilmu sejarah, yang namanya fenomena itu adalah fenomena di manusia itu adalah pengulangan. Kemudian yang berbeda adalah tokoh dan waktu. Pengulangan fenomenanya, tapi kan tidak persis sama gitu loh. Artinya contoh, ini kalau kita ini saya mencoba mengambil dari titik berangkat disiplin ilmu sejarahnya gitu loh. Ini yang coba saya tempat saya berpijak. Nah, tetapi ini tidak bisa diuniversalkan. Apakah nanti menjadi asumsi yang melebar-lebar jadinya. Jawaban saya ini jadi tidak menjernihkan malah dalam apa kita ini. Tetapi fenomena yang ditangkap oleh Rafika, kacamata Rafika, itu menunjukkan bahwa fenomena manusia itu pengulangan. Gitu. Mungkin itu, Tio. Ya. Gimana Rafika atau Rara? Ada lagi yang ingin ditanggapi? Iya. Oh, berarti kira-kira fenomena itu ya Ustadz. Berarti ya yang kebagian ya apa saja gitu ya kan Ustadz. Berarti gimana kita
bagi yang korban itu gimana dia cari jalan keluar dari itu aja, bahkan nggak ada, kalau dari novel ini kan ibu tiri ya Pak ya, Nah, nggak jarang iya. dari ibu kandung juga ada yang seperti itu gitu Pak. Berarti bagaimana Ya, dia mengeluarkan diri dari untuk ya lebih baik gitu ya Pak ya kira-kira. ya, kalau saya menjawabnya bahwa pengaruh keadaan yang ditulis Selassie ini, Selassie telah meninggalkan jejak rekam, ya, jejak rekam kebijaksanaan buat kita gitu loh. Untuk kita yang hari ini bukan tidak tertutup dan sangat terbuka untuk orang-orang setelah ini. Maka tindakan-tindakan kita juga hari ini setelah dapat kebijaksanaan menurut saya itu juga menjadi sikap zaman seharusnya, pelajaran untuk sebagai pengisi zaman hari ini ya sudah ada nih tahun 36 nih gitu loh. Iya. Ya, maksud saya dia menjadi jejak rekam kebijaksanaan, maka memang sastra pada muaranya adalah untuk mengingatkan kembali manusia bahwa Hal begini diulang-ulang selalu. ya, pesan Ya. Jangan kaget gitu loh. sastra itu, sastra itu ngirim pesan. Sastra tetap punya pesan untuk hari ini dan masa mendatang gitu. Iya, ini menarik sekali Pak Abi. Makasih Pak Tio. Oke, Oke, thank you Rara. Ya mungkin juga ada beberapa faktor ya yang terjadi ya. Mungkin karena orang tuanya yang mungkin di zaman sekarang banyak di zaman dulu karena pengaruh keadaan lagi gitu. Karena keadaan dimana ketika perempuan nekat untuk masuk ke pendidikan, yang saya baca-baca gitu dari beberapa karya sastra, di sana akan terjadi diskriminasi atau ujung-ujungnya juga tidak ada ruang ke sebuah kesia-siaan gitu. Ngapain sih nanti mungkin teman-teman pernah ya kayak menonton novelnya Habibie yang mana Ainun masuk ke kedokteran, lalu sudah masuk ke kedokteran pun dia tidak dikasih tempat gitu. Ngapa jadi dokter, perempuan kok jadi dokter gitu. Itu juga salah satu contoh ya, ketika di zaman itu mereka nekat di dalam ruangnya tidak ada tempat untuk bertumbuh dan terus ditimpa-timpa segala diskriminasi gitu. Dan mungkin kalau sekarang di mana akses pendidikan juga sudah terbuka mau untuk laki dan perempuan, bisa jadi ini tebakan saya juga ya karena saya belum orang tua dan saya juga masih anak gitu, karena kekhawatiran yang tak terbendung gitu, kesayangan yang tak terbendung itu, oke deh, janganlah lu jauh-jauh dari gua gitu. Mungkin ya Bang Arfi ya. Karena di sini kita masih muda-muda semua gitu. Ya teman-teman semuanya, menarik diskusi kita malam ini karena memang diskusi sastra tidak melulu kita harus bahas bukunya, karena sastra adalah apa yang terjadi di masa sekarang. Itu adalah ya, kalau kita merujuk lagi ya ke definisi sastra adalah apa yang terjadi di masa itu gitu. Jadi kita bisa bahas keadaannya, kita bahas kerelatannya dengan masa sekarang dan lain-lain. Mungkin teman lain ada lagi yang ingin bertanya? Nggak terasa kita udah 1 jam lebih. Ada mungkin Kak Felicia Tungadi, ada juga Kak Tri Wahyuni Oktanita. Ada lagi atau Bang Arbi? Ya boleh sedikit menambahi itu ya. Jadi kalau saya melihat karya Selassie ini ya dikaitkan dengan tema program membaca Selassie, perempuan, sastra dan Sumatera. Saya pikir dari buku novel Pengaruh Keadaan ini juga kita bisa mengintip bagaimana perempuan dalam pengaruh keadaan atau
kita bisa mengintip bagaimana sastra, posisi sastra, arti penting posisi sastra untuk hari ini. Kemudian melihat kesumateraannya gitu. Jadi Selasih saya melihat tidak seperti tidak seperti penulis dan sastrawan lain di zamannya. Dia tidak, saya tidak baca kata Batavia, kata Stovia, maksudnya kata di luar Sumatera. Dia bicara kota raja, dia bicara Bukit Tinggi, dia bicara Matur. Artinya dia sangat itu gitu. Maksudnya pengetahuan dalam kerangka pikir dia itu memang dia benar-benar dia kunci, maksudnya dalam artian dia mencintai tanahnya itu langsung tidak langsung, sengaja tidak sengaja, bisa terlihat. Sementara saya coba baca karya sastrawan lain di zamannya, itu bicara bukan berarti dia tidak Sumatera, bukan bicara kecintaan Sumatera yang fanatik, bukan, tetapi kecintaan pada tanah, udara dan air yang memberinya itu sangat lekat ke Selasihnya gitu. Saya coba cari-cari, ada nggak dia bicara Batavia ya, saya bilang. Saya coba cari gitu. Atau ada nggak dia bicara Surabaya atau Semarang. Pokoknya yang di luar apa, di Kalauta Untung juga begitu ternyata. Saya lihat yang khusus karya dia sebelum dia pindah ke Pekanbaru ya. Sebelum dia pindah ke Pekanbaru. Karena memang ini kan periode dia berjuang betul-betul sebagai aktivis organisasi kan. Dia juga sebagai wartawan, jurnalis, dia juga sebagai seorang guru yang berkelindan dalam status sosial hidup dan kesehariannya. Itu yang Tio sebagai saya sedikit tambahan gitu. Ya. Dan apa tadi saya lupa. Yang menarik sekali memang kecintaan Selasih ya, Bang Arbi ya, dengan tanah airnya itu sangat lokalitas lah karya-karya Selasih gitu. Yang mana mungkin pada zaman sekarang kita banyak menemui penulis yang mengambil latar di yang jauh-jauh lah, Jepang mau di Eropa gitu. Tapi mereka lupa bahwasanya tanah tempat mereka lahir itu tetap seksi di mata orang luar gitu, tetap menarik, dan kita nggak perlu meromantisasi salju, meromantisasi bunga sakura gitu. Bahkan sawah, galodo, ikan pantau itu hal yang seksi, masih seksi loh gitu. Nah, jadi harapan saya juga pada teman menulis gitu, ayo kita terus kampung halaman yang diangkat gitu. Dan ya pengalaman saya juga, ketika saya ngobrol-ngobrol sama orang yang dari luar, mereka menarik gitu. Oh ada ya ternyata negara yang rumah itu di tengah sawah gitu. Terus mereka ntar gimana cara masuk ke sawahnya gitu. Bagi orang-orang Eropa itu hal yang nggak masuk di logika. Ada loh anak-anak waktu kecil mereka main-main lumpur ya gitu. Bukan itu nanti mereka sakit, nanti mereka gimana ya. Nah, gitu loh. Jadi itu adalah hal seksi. Mungkin di mata kita hal yang biasa, lumrah. Nah, gitulah Selasih. Mungkin Selasih dari zaman 36 sudah konsisten menjaga tanah airnya, Matur, Sikaping, dan mungkin agak menyebar sedikit di Sumatera, Aceh tadi ya. Dan mungkin teman-teman menjadinya diinspirasi ya untuk mengangkat kampung halamannya gitu ketika ingin menulis. Oke, teman-teman yang lain, ada lagi yang ingin menanggapi? Atau gimana Bang Arbi? Ya, boleh kita tutup Ya. boleh. Ya, mungkin ya saya rasa cukup, dan saya minta dulu sedikitlah Bang Arbi, ada closing statement dari Bang Arbi terkait diskusi kita malam hari ini gitu, terkait pengaruh keadaan. Silakan Bang Arbi. Terima kasih Theo. Kalau saya melihatnya Selasih dengan tegas dan jelas menggunakan bahwa bahasa adalah identitas. Dari lewat buku Pengaruh Keadaan ini, Selasih mengingatkan kita semua bahwa
bahasa adalah identitas kelompok maupun bangsa. Saya pikir itu titipan yang luar biasa yang menurut saya patut kita renung-renungkan dan mungkin bisa diturunkan menjadi dilanjutkan menjadi sikap dan tindakan gitu. Itu mungkin teman-teman saya untuk hari ini saya juga ingin berterima kasih kepada kawan-kawan semuanya atas kehadirannya pada hari ini. Mungkin itu dulu, Tio. Saya kembalikan, Tio. Oke. Terima kasih Bang Arbi atas closing statement-nya. Dan semoga setelah diskusi ini kita semakin itu ya bertumbuhlah semangat membacanya, semangat menulisnya gitu, semangat mencari terus ilmu pengetahuan melalui buku-buku khususnya. Oke teman-teman semuanya, mungkin saya rasa cukup untuk malam hari ini dari Mocha Selasih. Saya mohon doanya semoga ya, saya closing sedikit dulu. Ya, kami mohon doa, saya mewakili Mocha Selasih, mohon doanya semoga kita masih bisa konsisten untuk menghadirkan diskusi-diskusi yang menarik. Dan kita sebagai informasi kita alhamdulillah kita rutin setiap tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya. Nanti di tanggal 20 kita akan mendiskusikan sebuah cerpen dari penulis dari Lampung dan nanti akan dimoderatori oleh Mbak Arini Yusuf. Nah, kebetulan beliau ada di sini. Betul Bang Arbi ya? Jadi pembicara bukan Oh, ya, bukan pembicara, moderator. sorry, maaf, Pembicara. maaf. Maaf ya, Mbak Arini jadi pembicaranya. Nanti dimoderatori oleh Bang Ubay. Bang Ubay ya? Jadilah. Bang Ubay Dilan, sorry. Nah, jadi teman-teman, kami turut mengundang teman-teman untuk hadir di diskusi selanjutnya di tanggal 20. Nanti akan kita infokan kembali di Instagram dan di WhatsApp grup gitu. Nah, cerpen pemenang lomba lomba sayembara menulis cerpen HB Yasin 2025 juara 1 ya? Ya, juara 1. Ya. Jadi cerpen tersebut sudah memenangkan sayembara menulis cerpen HB Yasin, salah satu sayembara yang bergengsi di Indonesia dan juara 1 dan dimenangkan oleh orang Lampung. Nanti kita akan mendiskusikan. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu ya Bang Arbi ya. Boleh teman-teman Yes. kita izin foto bersama, nanti kita kita posting di Instagram sebagai dokumentasi. Boleh? Boleh. Asik. Oke, sebentar. Video. Sebentar. Baik, 1, 2, boleh lihat kamera? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Baik teman-teman semuanya, terima kasih untuk malam hari ini. Kami dari Mocha Selasih mengucapkan banyak sekali terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menyebut nama. Sekian malam hari ini, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kawan-kawan. Terima kasih. Oke, thank you. Disilakan untuk live dari Zoom-nya. Terima kasih.